podcast Suara Kampus. Hari ini kita bakal ngebahas fenomena yang lebih gede dari skripsi yang ditolak. Yaitu mahasiswa yang otaknya sudah digadai ke belajar judi online. Nah, di depan gue ini udah ada Faiz, Jahat. ada Andre, ada Revanza, dan ada Sofia. Nah, di sini kita bakal bahas kenapa iseng-iseng berhadiahnya kalian itu adalah sebenarnya jalan tol menuju kehancuran. Nah, sebelum itu gue pengen nanya kabar kalian dulu sebelumnya. Kesibukan kalian itu akhir-akhir itu ngapain nih? Mulai dari Pais dulu deh. Gua sibuk nyeting. Hah? Sibuk nyeting Nyeting gua. apa tuh? Nyeting motor. Nyeting motor. Nyeting Oh, gua. Andre? Gua sibuk main sih. Main aja ya. Iya. Oh, Revanza? Kalau gue sih sedikit meeting ya sama 2 minggu ke belakang itu. Banyak klien tuh ya? Iya, lagi banyak klien juga. Lalu apa? Wah, urusan keluarga gue lagi ribet, makanya Aja gitu. Sakit lu pada. parah banget gak bisa gitu. Ekspresi Gila. gua. Yang penting kalian di sini udah hadir, Kalau lu lucu Kumpul lah ya. udah nyempetin diri buat Bisa kumpul. bisa ngumpul, terus ikut acara podcast juga. Oke, jadi gue denger nih kemarin. Ini buat Tais sih pertanyaannya. Yoi. Gue denger kemarin itu lu hampir DO ya. Semester lalu tuh jujur berapa udah kirim orang tua lo yang masuk ke buat judi, atau duit orang tua lo yang lu pakai buat judi? Jadi itu sebenarnya sekitar 25 juta buat judol. Itu buat semester UKT sama kontraktan gua 3 bulan. Jadi total 25 juta. Awalnya gua cuma depo 50.000 dari sisa uang makan. Nah, terus kemenang tuh kita. Di situ gua masih pinter, ternyata cuma umpan supaya masih taruh sisa hidup gua ke mereka. Nah, itu dia namanya variable ratio reinforcement. Nah. Reinforcement. Otak lo dikasih hadiah secara acak, jadi lo kecanduan rasanya. Nyaris menang. Lo bukan pinter lo cuma tikus laboratorium yang dimainin hormon di dopaminnya. Nah, buat tambahin dari sisi teknisnya, lu mahasiswa harusnya bisa baca lebih. Lu pikir aplikasi yang dibuat pakai coding itu bakal biarin lu menang? Itu algoritma random yang disetting menang di awal terus kalah di akhir. Lu kalah sama bagi coding, malu sama gelar mahasiswa lu. Masalahnya bukan cuma di Pais, di kampus ini banyak yang akhirnya lari ke pinjol karena kalah judi. Itu apa? Mental mereka hancur, diteror debt collector, sampai ada yang mau bunuh diri. Mahasiswa yang harusnya berpikir kritis malah jadi budak algoritma. Tapi banyak juga sih yang cari alasan. Jadi mahasiswa tuh banyak yang cari alasan, kayak mereka tuh bilang judul itu buat cari tambahan karena kiriman uang dari orang tua mereka tuh kurang. Nah, menurut tuh gimana, Dre? Cari tambahan itu kerja, usaha, bukan dari store duit ke bandar. Itu alasan malas. Mereka mau gaya elit tapi dengan jalur irit, yang akhirnya malah bikin pilot. Ini degradasi moral mahasiswa, yang degradasi moral mahasiswa yang paling parah. Kan Abu Sofyan, lu lumayan tahu lah ya dari sisi psikologi. Nah, menurut lu tuh kenapa sih mahasiswa itu yang mereka kan notabene berpendidikan, punya pola pikir yang bagus kan, atau bisa disebut mereka itu adalah kaum intelektual, tapi kenapa sih mereka tuh bisa sampai terjerat ke judul online yang padahal udah jelas-jelas itu disetting gitu? Kalau menurut dari sisi psikolog ya, itu karena ego sih. Mahasiswa merasa lebih pintar dari sistem. Mereka lebih bisa baca pola. Padahal semakin pintar lo ngerasa bisa baca pola, semakin dalam lo masuk ke dalam lubang delusi. Itu bukan soal kecerdasan, ini soal kontrol diri yang terlalu besar. Gua kasih fakta pahitnya. Bandar itu punya data lu. Mereka tahu kapan lu menyerah dan saat itulah mereka bakal kasih kemenangan kecil biar lu balik lagi. Lu itu bukan pemain, lu itu aset yang sedang ditambah oleh mereka. Bentar, tadi lo bilang aset yang lagi ditambah. Maksud lo berarti data mahasiswa ini beneran diputar di ekosistem klub mereka? Jelas, lu pikir kenapa setelah lu daftar situ judul, tiba-tiba nomor lu dapat SMS atau WhatsApp tawaran pinjol. Itu data lu dijual rel. Mereka tahu lu lagi bokeh, mereka tahu lo lagi salah, jadi mereka kasih solusi berupa pinjol supaya lo punya modal buat judi lagi. Itu lingkaran setan yang secara sistematis. Lo bukan cuma
alat grip untuk keadilan privasi dan kedaulatan identitas itu. Dan nampaknya tuh organisasi atau lingkungan kampus itu nyata. Gua pernah nemu kasus bendahara salah satu UKM pakai uang kas buat muter-muter di slot karena dia yakin bakal menang dan bisa balikin duitnya sebelum ketahuan. Hasilnya uang kas jutaan rupiah hilang, acara batal, dan nama baik dia hancur. Suatu kampus mahasiswa yang harusnya belajar integritas malah belajar jadi penipu karena bukan depo. Oke, nah Van, kalau dari sisi psikologi ya, ada gak sih titik di mana mahasiswa ini tuh beneran bisa kayak sembuh atau nggak pengen depo lagi gitu? Nah, itu tuh mereka tuh tapi nggak harus ngelewatin yang namanya fase rungkat atau bangkrut dulu gitu. Jadi karena gue liat banyak nih yang udah tahu itu salah, tapi mereka tuh soalnya punya nyawa sendiri buat klik tombol spin gitu. Jadi ada nggak sih menurut cara? Kalau dari sisi psikologi ya, kalau dari sisi psikologi sih nggak ada ya obat yang instan buat penyakit mental itu. Yang dipicu oleh karena keserakahan. Masalahnya mahasiswa itu punya penyakit one more one spin syndrome. Mereka merasa tinggal satu kali spin lagi buat dapat maksudnya, padahal itu cuman halusinasi. Satu-satunya cara sembuh adalah satu-satunya cara sembuh dari judi itu ya blackout, hapus aplikasi, blokir m-banking. Kalau perlu juga yang paling penting ya, berani jujur kalau lo itu sebenarnya sakit. Jangan sok nyelesain sendiri padahal utang lo udah di leher. Gue setuju sama lu, Van. Dulu gue juga merasa bisa kontrol diri gue. Gue pikir, cuma 100.000 ini. Tapi 100.000 itu gerbang menuju kemiskinan. Gue bahkan sempat kepikiran buat jual laptop kuliah gue. Laptop yang dibeli nyokap hasil nabung jualan perabotan rumah. Di titik itu gue sadar, gue bukan lagi mahasiswa, gue cuma sampah yang lagi nunggu dibuang. Oke, Sob, lu kan sebagai ahli IT nih. Jadi sebagai ahli IT ini kasih satu analogi biar teman-teman mahasiswa ini paham betapa kecilnya peluang mereka di judi online. Maksudnya betapa kecilnya peluang mereka untuk menang. Oke, gampangnya gini, peluang lo dapet jackpot besar yang stabil itu lebih kecil daripada peluang lo bisa berpetir saat lagi kerjaan di dalam perusahaan. Lo dapet satu kali menang, tapi bandar udah nyimpan algoritma buat narik balik kemenangan lo itu plus bunga-bunganya di 100 spin berikutnya. Jadi setiap kali lo klik spin, itu sebenarnya lagi tanda tangan kontrak kemiskinan gitu. Dan jangan lupa, ini soal martabat. Mahasiswa itu katanya agen perubahan, bukan agen penyumbang kekayaan bandar di Kamboja atau Filipina. Lo teriak-teriak demo soal keadilan, tapi lo sendiri nggak adil sama diri lo dan orang tua lo dengan buang-buang duit ke sistem judi. Itu namanya hypocrite namanya. Oke, gue rasa ini udah cukup buat membuka mata siapapun. Ini bukan untuk mahasiswa aja, tapi untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia lah. Biar terbuka tentang yang namanya judi online ini. Jadi kita ini biar butuh motivasi manis di sini. Faiz, satu kata penutup buat mereka yang masih ngerasa bisa menang. Jadi lu tuh nggak akan pernah menang. Nggak akan dong. Berhenti sekarang atau lu bakal nyesel seumur hidup. Saat lo sadar masih muda, lo habis cuma buat ngeliatin gambar buah-buahan atau pakai petir di layar HP. Nah, miskin. Lo dengerin tuh. Pendidikan itu mahal, jangan lo tukar sama hobi sampah. Gue Farel, gue Faiz, Gue Andre. Gue Revan. Gua Sofyan. kita pamit. Bye-bye.